Eh, udah semua masuk atau lanjut sekarang? Oke. Assalamualaikum Belum semua, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum ya? Belum dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimulai sekarang. Iya, sekarang ayah seberapa orang? Waalaikumsalam. Mangga we mulai we. Bapak lagi Zoom. Oh, Bapak terus masuk ke dia, Mil? Dimulai ya. Belum ada. Maksudnya bapaknya menuju rapat. Jadi mulai we. Ayo mulai. Mulai, Metere sudah sepiras. Mulai ya. Kawin. Bapaknya Waktunya kebuang. lagi rapat akreditasi PGSD. Jadi mulai dulu aja we. Oke. Oke. Jadi nanti videonya Aku kirim jelas, aja Kak. ke bapak yang udah di-record. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penilaian Blueprint SPSS Pengetahuan dan Keterampilan. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Tria Wilana, yang kedua ada Tasya Friliantari, ketiga Mayang Sri Rahayu, keempat Safira Smaziah DZ, yang kelima ada Rahmat Septian, keenam ada Nurani Hujaningrum, dan yang terakhir ada Rian Christian. Lanjut. Pemaparan pertama yang berjudul Blueprint akan dipresentasikan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Nah, blueprint adalah kerangka kerja terperinci atau arsitektur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Nah, jadi pengertian cetak biru atau blueprint di sini adalah sebuah rancangan penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas, atau lembaga secara berkesinambungan. Istilah blueprint sendiri umumnya digunakan oleh para arsitek untuk menyebut gambar, rencana, bentuk bangunan di atas kertas berwarna biru, sehingga dapat disimpulkan arti blueprint adalah gambaran rencana secara jelas di atas kertas. Udah, Mat. Maaf, kemut. Terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya, langkah penyusunan blueprint yang akan disajikan atau dipresentasikan oleh saya sendiri, Rahmat Septian. Langkah penyusunan blueprint, lanjut. Langkah penyusunan blueprint yang pertama itu ada menentukan tujuan tes. Menentukan tujuan tes ini digunakan untuk langkah penyusun blueprint itu dipergunakan agar soal yang disiapkan oleh guru menghasilkan bahan atau ujian yang sahih dan handal. Maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Menentukan tujuan tes ini digunakan oleh guru untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan dalam memahami pembelajaran. Yang kedua, menentukan kompetensi yang akan diujikan. Maksudnya, menentukan kompetensi yang diujikan ini yaitu haruslah sesuai dengan tema dan subtema pembelajaran. Yang ketiga, lanjut, menentukan materi yang akan diujikan. Maksudnya yaitu menentukan materi yang diujikan itu haruslah sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disajikan atau diinformasikan oleh guru. Yang keempat,
Yang keempat ini ada kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya, tes dalam kurung atau tes tertulis, bentuk pilihan ganda, uraian, dan tes praktik. Maksudnya, menetapkan penyamaran butir soal ini berdasarkan materi dan bentuk penilaiannya. Tes yang sebelum tes digunakan atau langkah-langkah blueprint ditulis yaitu atau disusun, haruslah menetapkan butir-butir soal yang berguna untuk agar soal yang dibuat tidak mengacu ke yang lain. Yang kelima, ada menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi ini bermaksud untuk agar soal yang ditulis terstruktur dengan baik dan tidak teracak-acak. Yang keenam, menulis butir soal. Setelah menyusun kisi-kisinya adalah menulis butir soal. Soal yang telah disusun kemudian ditulis, bisa muat di kertas selembar ataupun diketik. Yang ketujuh, ada memvalidasi butir soal atau yang ketujuh, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Maksudnya, memvalidasi atau mensahkan soal yang telah ditulis oleh guru, lalu disahkan dan selanjutnya ditelaah secara kualitatif. Yang kedelapan, ada merakit soal menjadi perangkat tes. Tujuannya yaitu untuk agar soal antar tes memiliki keterkaitan memiliki keterkaitan satu sama lain agar terlihat sama. Yang kesembilan, ada menyusun pedoman penskoran. Penskor yang digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana siswa dalam mengulas dan mengevaluasi pembelajarannya. Yang ke-10, uji butir soal. Uji butir soal ini digunakan guru yaitu untuk apakah soal yang ditulis atau telah disusun sesuai dengan kemampuan dan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang 11, analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Maksudnya analisis butir soal secara kuantitatif ini digunakan oleh guru agar analisisnya sesuai untuk mengecek apakah masih terdapat kesalahan di dalam penulisan soal yang telah dibuat. Yang terakhir ada perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Maksudnya, perbaikan soal berdasarkan analisis ini soal yang telah ditulis lalu disahkan oleh guru. Selanjutnya, apakah misal saat menganalisis apakah misalnya ada soal yang tidak sesuai ataupun tidak ada yang salah gitu, lalu diperbaiki oleh guru. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tria. Kepada Tria saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya blueprint. Mengapa beberapa orang begitu mudah mewujudkan impiannya, sementara ada juga yang begitu sulit, bahkan cenderung tidak mendapatkannya. Akan keterampilan mengenai setiap manusia pasti inginkan kesuksesan di dalam diri. Namun kita itu sering melihat orang lain sukses, tapi orang itu belum tentu menganggap dirinya itu sukses. Nah, ada juga orang yang sudah lama membangun usaha, namun ternyata masih gagal. Namun ada orang yang baru memulai usaha, namun sudah mencapai kesuksesan. Apakah yang menyebabkan itu terjadi? Lanjut.
ternyata jawabannya adalah beberapa orang dari 90% orang itu tidak mencapai impiannya tersebut karena tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki blueprint mengenai kesuksesan yang mereka impikan. Nah, blueprint di sini penting karena di ibarat kita itu membuat sebuah rancangan di atas kertas agar kedepannya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang telah kita susun dan tentunya akan lebih terarah terhadap kegiatan organisasi ataupun komunitas maupun lembaga secara berkesinambungan. Sehingga setiap kegiatan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Pria telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya, materi selanjutnya SPS Statistical Product dan Service Solution yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Rian. Kepada Rian, saya persilahkan. Pengertian SPSS. SPSS menurut Jonathan Sarwono 2006 halaman 1 bahwa SPSS adalah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini yaitu kita bisa melakukan perhitungan statistik secara cepat, dari yang sederhana hingga yang rumit, yang jika dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SPSS adalah salah satu program statistik yang paling umum atau banyak digunakan dalam penelitian data kuantitatif dan data kualitatif. Dan program ini memiliki kemampuan analisa statistik. Selesai, Mat. Terima kasih kepada saudara Rian. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian SPSS. Materi selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh Mayang. Kepada Mayang, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penilaian SPSS. Yang pertama ada data editor. Data editor yaitu jendela untuk pengolahan data dan dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi Speedset untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua ada viewer, yaitu memudahkan hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi lain. Yang ketiga ada multidimensional pivot tables, dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Dan yang keempat ada high resolution graphic, yaitu kemampuan grafikal beresolusi tinggi untuk menampilkan pie chart, histogram, scatter plot, 3D grafik, dan lain-lain. Nah, untuk membuat SPSS, kita tidak hanya mampu mengoperasikannya saja, tetapi kita harus membuat pengguna merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima ada database access, yaitu program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database widget yang disediakannya. Yang ketujuh ada yang keenam ada online Hive, yaitu SPSS menyediakan fasilitas online Hive yang akan selalu siap membantu pengguna dalam pekerjaannya. Yang ketujuh ada database transformation, yaitu akan membantu pengguna memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Yang kedelapan ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang kesembilan ada akses data tanpa penyimpanan sederhana, yaitu analisis file-file data yang sangat besar disimpan untuk membutuhkan tempat penyimpanan sementara.
Yang ke-10 ada interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisanya dari database relasional. Yang ke-11 ada analisis distribusi. Kegunaannya dari analisis ini adalah apabila pengguna akan menggunakan file-file data yang besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer. Yang ke-12 ada multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada mapping. Adalah visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, V, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mayang yang telah mempresentasikan hasil kegiatannya. Yang selanjutnya, penilaian pengetahuan yang akan disajikan atau dipaparkan oleh Safiras. Kepada Safiras dipersilahkan. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan KI 13 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkat proses berpikir. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar atau assessment as learning. Penilaian sebagai proses pembelajaran atau assessment for learning, dan penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran atau assessment for learning. Di sini ada teknik penilaian pengetahuannya. Dan lanjut. Nah, yang pertama ada tes tertulis. Di sini tes tertulis sendiri itu adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis ini dikembangkan. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Yang terakhir ada penugasan. Penugasan itu sendiri adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan ini berfungsi untuk penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment for learning. Sudah. Terima kasih kepada Saudari Firas yang telah mempresentasikan hasil paparannya. Selanjutnya, yang terakhir, penilaian keterampilan yang akan disajikan atau dipresentasikan oleh Nurani. Pada Nurani dipersilakan. Ya, selanjutnya penilaian keterampilan. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hal ini berarti kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. Nah, jadi penilaian keterampilan ini yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik itu, yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya, teknik penilaian keterampilan itu ada 4. Yang pertama adalah penilaian praktik, kedua adalah produk, ketiga proyek, dan keempat portofolio. Nah, penilaian praktik ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Kalau penilaian produk, yaitu penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengimplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun akhirnya.
Penilaian proyek itu yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Selanjutnya, instrumen penilaian keterampilan yang pertama itu bisa melakukan skala penilaian. Contohnya seperti ini, misalnya namanya Udin. Nanti aspek yang dinilainya itu seperti apa? Ini adalah contohnya keterampilan seni drama. Intonasinya itu diberi nilai berapa? Skala penilaiannya itu dari 1 sampai 4. Setelah itu nanti dirata-ratakan semuanya, nanti akan ketahuan hasil akhirnya. Kemudian yang kedua adalah checklist. Skala penilaian ini tidak dibuat dalam bentuk rentangan nilai, tetapi hanya menyatakan ada dan tidak adanya suatu hal atau aspek yang sedang dinilai. Sama contohnya seperti ini, misalnya nanti diberi namanya siapa, lalu itu penilaian keterampilan untuk tema berapa, subtema berapa, dan pembelajaran berapa. Aspek yang dinilainya itu ini masih tetap di seni drama, kekuatan karakternya ada apa tidak, lalu nanti kalau misalnya ada, diberi keterangannya itu apa. Udah, moderator. Maaf kemudian lagi. Terima kasih kepada Saudari Rani yang telah memaparkan hasil kegiatan presentasinya. Mungkin presentasinya telah usai. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain mengenai hasil presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Atau jika tidak ingin di ini, bisa lewat chat, di kolom chat ditulis saja soal pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai hasil presentasi. Dikarenakan screen record-nya Zoom-nya tersisa 4 menit lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim lewat grup ataupun di diskusi ataupun di forum diskusi. Gimana? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum presentasinya ditutup?
jika tidak ada, mungkin presentasi dari kelompok 6 ini akan ditutup. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam